Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau monolog ya. Ngomong sendiri sedikitnya 20 menit ya. 20 menit monolog atau istilah ingin ngelatih sebagai storyteller ya, yang tukang cerita. Saya akan coba apakah bisa. Sekarang umur saya 64 tahun. Saya mau bicara tentang bahlil. Bahlil penipu itu judulnya di Hersu Beno Arif, Hersu Beno Point ya. Kenapa bahlil ini Menteri ESDM? Kenapa disebut penipu? Karena waktu di lapangan udara Sorong, di Bandara Sorong itu di Papua, demonstran itu kan teriak-teriak mau ketemu bahlil ya, mempersoalkan itu daerah wisata Raja Ampat itu jadi rusak gara-gara ada pertambangan nikel. Ada 4 perusahaan, 1 BUMN, anak perusahaan Antam, dan 3 swasta. Dan tentu mereka demonstrasi ingin ketemu bahlil itu dengan membawa gumpalan kemarahan ya kan. Kenapa daerah mereka itu diacak-acak oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan etika lingkungan dan lain-lain gitu. Dijanjikan oleh stafnya SDM mana wakil-wakil yang akan ketemu bahlil. Singkat cerita, menurut Hersu Beno Arif ini, Hersu Beno Arif ini suka wawancara Rocky Gerung ya. Dalam Rocky Gerung official itu rupanya mereka zooming wawancara jarak jauh. Tapi kalau di Hersu Beno Arif Point itu Hersu dia monolog sendiri, mungkin pakai teleprompter ya, kamera yang berjalan tentang yang isinya berita yang berjalan itu yang bisa diatur kecepatannya oleh kaki atau oleh tangannya. Sebab kalau nggak pakai teleprompter ya mungkin juga ada ininya improvisasinya. Tapi di Hersu Beno Point itu tampaknya adalah jiwa ruh dari Hersu Beno Arif yang memang dia dulu adalah wartawan Koran Republika. Jadi sudah terbiasa dia merangkum berita atau membangun satu narasi opini dari berita yang dengan cara yang kira-kira seimbang gitu. Dan di situ di dalam narasinya Hersu Beno Arif itu ternyata keinginan untuk bertemu itu buyar karena bahlil tidak menepati janjinya, setidak-tidaknya yang dijanjikan oleh timnya yang minta beberapa perwakilan dari demonstran akan ketemu dengan bahlil. Bahlil justru lari keluar pintu belakang bandara untuk pergi. Nah, di situ Hersu Beno Arif bilang bahlil itu penipu di sebelah kiri atas itu. Ya memang kalau menurut saya, apakah bahlil itu penipu? Iya memang penipu. Dan itu ada contohnya karena dia dia punya Raja Jawa atau punya bos itu juga tukang bohong ya kan. Ya kan, semua udah tahu, nggak saya sebutkan namanya. Jadi tampaknya perkawanan dalam kebohongan itu dengan atasannya selama bertahun-tahun itu memang menjadi ciri-ciri yang menggumpal atau ciri yang kuat dari bahlil ya. Soal dia tidak jadi ketemu dengan demonstran. Dulu atasannya juga begitu. Asal di demo mahasiswa, dia alasannya ada kunjungan kerja di kota lain. Jadi nggak pernah dia menemui mahasiswa. Sorry ya, maklum usia lansia tuh
nggak ada angin tuh, nggak ada hujan tuh batuk. Jadi kemudaan itu adalah sebuah kemewahan ya. Masa muda adalah masa emas, pakailah masa muda itu untuk berkarya sehebat-hebatnya. Kalau sudah tua itu keterpa angin yang paling lembut di semesta itu langsung limbung itu kesehatannya si lansia, maksudnya saya itu. Jadi kembali ke yang tadi ya, asal di demo orang mau ke istana itu mahasiswa atau pendemo kemudian cukup kecewa karena orang yang di istana itu ada kunjungan sudah dijadwalkan lama padahal dia sudah bilang saya itu rindu di demo, katanya dulu di satu kesempatan. Itu video yang terkenal yang viral itu rindu di demo, tapi bohong karena setiap ada demo dia nggak pernah muncul, nggak pernah dia layani ya. Nah sekarang tampaknya DNA atau DNA-nya atasan itu menurun pada Bahlil ya. Dia nggak berani berhadapan-hadapan dengan demo yang datang dengan kemarahan karena menuntut keadilan. Dulu waktu di Rempang juga gitu. Ada dialog, tapi dialognya itu hanya menjelaskan aspirasi yang dia bawa dari pusat dan masyarakat Rempang harus mengikuti aspirasi itu. Tidak akan digusur ya, tapi digeser, sebenarnya sama aja. Dan akhirnya bukan terjadi dialog ya, tapi bagaimana instruksi komando yang harus dijalankan oleh aparat-aparat dari Bahlil di bawahnya di Batam itu, sehingga rakyat tidak mendapatkan keadilan meskipun bertemu langsung, karena gaya dari pertemuan dengan Bahlil itu sifatnya instruktif ya, seperti atasan yang menyuruh bawahannya dalam satu ruangan, mereka bertemu tetapi bukan dialog, tapi bagaimana masyarakat Rempang yang dirugikan, diperlakukan tidak adil itu betul-betul harus menunggu atau harus menerima apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah yang dibawa oleh Bahlil. Jadi dia membawa keputusan yang sudah jadi, bukan dialog yang betul-betul semacam negosiasi ya, atau tawar-menawar antara dua belah pihak untuk mencapai titik keadilan secara bersama-sama. Dan tampaknya gaya Bahlil yang sangat instruktif, yang sebagai seorang pejabat yang harus diikuti oleh bawahannya, itu tampaknya dia tahu akan mendapatkan perlawanan keras dari orang-orang Papua yang mempersoalkan Raja Ampat itu. Dan di situ pada titik itu Bahlil tidak berani untuk berhadapan-hadapan langsung, apalagi membangun argumentasi, apalagi menguji atau diuji tesis-tesis pemikirannya tentang proyek-proyek nikel di Raja Ampat yang dikelola bukan hanya oleh BUMN tetapi juga oleh 3 perusahaan swasta, salah satunya milik konglomerat atau milik Aguan dan milik orang-orang Jakarta. Jadi memang proses pembangunan terutama atas nama proyek strategis nasional itu sebenarnya pembangunan bukan menguntungkan rakyat, tetapi bagaimana menjepit rakyat, bagaimana menindas rakyat untuk kepentingan segelintir orang di lingkungan kekuasaan. Sebenarnya itu proyek PSN, dan dilindungi PSN itu adalah satu cara, satu metode untuk memperkecil perlawanan dari civil society, karena perlawanan terhadap PSN itu berarti adalah perlawanan terhadap program pemerintah, dan itu akan dihadapi dengan aparat-aparat yang bekerja atas nama negara atau atas nama pemerintah, karena yang mereka bela adalah proyek strategis nasional. Dan proyek nikel, pertambangan nikel itu tampaknya termasuk proyek strategis nasional. Sebenarnya itu kan akal-akalan dari pemerintah yang mengeluarkan atau yang menyetujui proyek strategis nasional tentu adalah presiden ya. Presiden memerintahkan menteri ekonomi atau menteri siapa yang bisa mengeluarkan sejumlah daftar yang bisa dicoret atau bisa ditambah dengan nama proyek strategis nasional. Dan itu tampaknya kekeliruan pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan secara sepihak itu disadari bahwa itu sangat sentralistik, dan itu yang kini akan dihadapi oleh Bahlil ketika dia mendengar ada demonstrasi yang sangat keras
di Bandara Sorong, dan dia tahu bahwa secara intelektual dia tidak akan sanggup menghadapi civil society, orang-orang yang tercerahkan, yang merupakan gabungan dari LSM atau NGO, termasuk dari Greenpeace lingkungan, yang mempersoalkan keputusan-keputusan pemerintah atas nama proyek strategis nasional. Dan tampaknya Bahlil itu sangat kuat ya orientasi keduniaannya, dan dia bukanlah seorang seperti Habibie yang punya orientasi keilmuan yang kuat dibanding ekonomi. Ya, Habibie itu yang meluncurkan added value ya, istilah pertambahan nilai itu dimunculkan oleh B.J. Habibie. Kalau kita lihat bukunya yang 800 halaman yang ada di sini, itu mana itu? Ya, Habibie, B.J. Habibie. Jadi added value yang dimunculkan oleh orang-orang yang mengagungkan hilirisasi itu sebenarnya bukan added value dengan menguras kekayaan negara itu, tetapi added value dimaksud Habibie adalah bagaimana pendekatannya sangat sangat high tech ya, tidak justru untuk added value yang dimaksud oleh dalam paradigmanya B.J. Habibie ya, presiden kita atau menteri Ristek selama 25 tahun itu adalah satu usaha untuk mendapatkan hasil yang tinggi dengan pendekatan ilmu pengetahuan dengan tidak mengorbankan sumber daya alam. Sementara hilirisasi adalah menguras sama sekali cadangan-cadangan nikel di berbagai kota, di berbagai kawasan di Indonesia. Dan sementara seperti di Sulawesi itu justru 90% proyek hilirisasi nikel itu 90% untuk menghidupi industrialisasi Cina. Jadi yang untung dengan proyek hilirisasi sebenarnya bukan Indonesia, tapi semuanya untuk Cina. Karena semuanya diekspor ke Cina dan pembayarannya juga pakai uang Cina, dikerjakan oleh orang-orang Cina melalui bank Cina. Jadi betul-betul kita hanya mendapatkan dua hal hilirisasi itu. Pertama, kita mendapatkan remah-remah ya dari nikel milik kita sendiri, dan kemudian yang kita dapatkan adalah lenyapnya sumber daya nikel untuk generasi berikutnya. 13 tahun lagi nikel itu sudah akan habis ya. Karena menurut perhitungan Faisal Basri, kalau tidak salah, itu cadangan nikel di Indonesia itu sama dengan cadangan nikel di Australia, yaitu 23 juta ton. Sementara 1 tahun perusahaan nikel Cina di Indonesia itu berhasil mengeksplorasi mengangkat 2,1 juta ton. Dan itu sudah mereka lakukan selama 7 tahun ya. Kira-kira 7 tahun lagi habis nikel itu. Sementara di Australia cadangan nikel itu disiapkan untuk generasi mendatang. Kalau kita atas nama hilirisasi yang dibungkus secara politik oleh proyek strategis nasional, hilirisasi itu menghasilkan keuntungan di dalam negeri terhadap pejabat-pejabat dan orang-orang yang di lingkaran pejabat yang punya kekuasaan itu ya. Semua teknologinya mereka nggak punya, dan mereka biarkan negara asing, dalam hal ini Tiongkok, untuk menyerap, mengeduk ya nikel itu sampai habis, tidak peduli pejabat-pejabat itu. Dan dia kemudian membohongi rakyat bahwa proyek hilirisasi nikel itu sangat menguntungkan karena ada terjadi proses nilai tambah yang ratusan kali lipat kalau kita hanya menjual nikel mentah ya. Tapi dia lupa, tidak semua rakyat itu sebodoh yang dia pikirkan ya, bahwa hilirisasi itu berbeda dengan proses industrialisasi, dan pertambahan atau added value yang dipikirkan oleh rejim yang kemarin itu berbeda dengan proyek industrialisasi atau added value yang dipikirkan oleh Habibie untuk menyelamatkan sumber daya alam tapi tetap mendapatkan hasil tinggi karena kita menguasai high tech. Oleh karena itu ribuan masyarakat atau anak-anak muda dikirim Habibie ke luar negeri. Gunanya apa? Supaya Indonesia maju, karena menurut Habibie satu negara yang 2% penduduknya itu menguasai high tech, maka negara itu maju.
maka dia kirim ribuan mahasiswa dengan beasiswa, dengan grant, dengan hibah dana beasiswa dari berbagai negara, asal mereka pulang membawa ilmu pengetahuan yang canggih untuk mengamankan sumber daya dalam negeri sendiri sambil melakukan proses-proses nilai tambah, tapi tidak dengan menghilangkan sumber daya alam, tapi justru meningkatkan proses nilai tambah melalui membuat pesawat misalnya, ya kan, yang proses nilai tambahnya itu berkali lipat, beribuan kali lipat kalau kita hanya menjual aluminium ya. Tapi kalau sudah jadi pesawat, maka proses nilai tambahnya pesawat itu harganya jauh ribuan kali lipat. Jadi proses mengubah bahan mentah menjadi sumber menjadi produk yang nilainya ribuan kali lipat itu yang disebut proses added value. Sementara hilirisasi itu cenderung proses-proses nilai tambah itu dilakukan bukan oleh orang Indonesia sendiri, tapi oleh orang Cina yang memang menguasai teknologi, sehingga proses-proses pengolahan nikel itu mematangkan atau membuat canggih orang-orang Cina sendiri. Prosesnya lebih makin bermutu, makin unggul. Sementara dalam proyek-proyek Cina di Indonesia yang menguasai, yang mengurusi nikel, itu justru orang-orang Indonesia bukan pada level yang tinggi, yang menguasai teknologi tinggi, tapi yang mengurusi hal-hal yang tidak berkaitan dengan teknologi tinggi. Jadi ada satu perubahan paradigma yang disebut bangsa yang maju atau Indonesia emas dalam kacamata Habibie adalah kalau kita menguasai teknologi tinggi ya, high tech. Setidaknya 2% dari penduduk Indonesia, kalau sekarang 280 juta, maka 2% dari 280 juta, kira-kira 5,6 juta orang yang menguasai high tech, maka Indonesia akan bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045. Tetapi kalau justru Indonesia, orang-orang Indonesia menjadi kuli-kuli di proyek-proyek Cina yang jumlahnya 15.982 itu, jadi tenaga-tenaga yang bukan tenaga inti dalam proses hilirisasi nikel itu menunjukkan keinginan untuk Indonesia emas tahun 2045 tidak didukung oleh langkah-langkah yang strategis, karena tidak ada peningkatannya kualitas dari manusia Indonesia bekerja di proyek-proyek itu. Jadi ngimpi di siang bolong dan agak susah tercapai kalau Indonesia emas 2045. Yang akan terjadi adalah Indonesia gelap ya. Ketika Indonesia makin gelap, dipimpin oleh penguasa-penguasa yang menjauhi nilai-nilai keadilan, dan pada saat yang sama sumber-sumber daya alam itu dikuras oleh orang-orang asing, sementara Prabowo berdiam diri melihat kenyataan ini. Dan antek-antek asing yang dimaksudkan supaya tidak beroperasi di Indonesia justru sekarang beroperasi, dan Prabowo lupa pada semangat kampanyenya yang ingin mengamankan sumber daya alam Indonesia. Kekayaan Indonesia katanya hanya untuk Indonesia sendiri, ternyata tidak ya. Kekayaan Indonesia sekarang hanya untuk orang-orang yang mengelola proyek-proyek industri hilirisasi dan mengalir keluar ya, semuanya untuk 90% untuk kepentingan Tiongkok. Dan dalam konteks itulah ya, kerugian masyarakat lokal dan kemudian lenyapnya sumber daya alam di kawasan Papua, itulah kemudian tampaknya masyarakat atau civil society ingin berdialog, ingin mengadu argumentasi ya, menguji tesis-tesis pemikiran Bahlil ya. Apakah benar langkah-langkah yang sudah dilakukan, langkah-langkah keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah yang dimulai ternyata sudah sejak 2017, jadi zaman Jokowi periode pertama. Makanya mereka untuk mengamankan penjarahan lewat PSN ini, proyek hilirisasi ini, justru mereka memenangkan segala cara tahun 2019 ya. Karena proyek-proyek ini sudah berjalan 2017. Tentu saja proyek-proyek ini adalah proyek-proyek yang di belakangnya tentu ada oligarki, dan tidak dipungkiri
Jokowi adalah bagian dari oligarki, sementara Bahlil adalah bagian dari Jokowi, dan dia sudah mulai membayangkan munculnya Raja Jawa Baru ketika dia mencium tangan Gibran Raka Buming Raka, sementara yang lain mencoba bersikap egaliter terhadap wakil presiden. Tapi ketika Bahlil dalam suatu acara, justru dia di depan kamera secara demonstratif dia bersalaman dengan Gibran sebagai wakil presiden. Bagian dari oligarki itu, dia mencium tangan sang wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern. Insya Allah
karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.